cara perhitungan, dan terakhir simulasi ketika kita melaporkan via DJP online. Nah, sekarang masuk ke materi PPh pasal 22, PPh pasal 23, 4 ayat 2, dan nanti ada PPh pasal 15 dan PPh pasal 26. 26 udah disinggung dikit ya tadi ya. Ya, untuk PPh 22, Recording in 23, progress. 4 ayat 2, 15, dan 26 masih masuk dalam kategori PPh pemotongan dan pemungutan. Hal ini sejalan dengan tipikal dari sistem perpajakan di kita eh, yang sifatnya withholding tax ya, di mana untuk pemenuhan kewajiban perpajakan itu ada yang diamanatkan ke pihak ketiga, yaitu pemberi penghasilan. Bedanya kalau misalnya kemarin PPh 21 sifatnya full, yang melakukan pemotongan adalah pemberi penghasilan, tapi kalau untuk PPh 22 nanti ada yang sifatnya pemungutan dari sisi penjual atau pemungutan dari sisi pembeli. Jadi nggak serta-merta semuanya dari sisi pemberi penghasilan, gitu ya. Oke, biar efektif, kita coba langsung aja. Dasar hukumnya masih sama. Kita menginduk pada Undang-Undang PPh, ya, dengan telah diatur terakhir di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal yang kita ambil adalah pasal 22. Nanti kalau 23 ya pasal 23, final ya pasal 4 ayat 2, gitu ya. Pasal 22 bunyinya adalah Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Catatan khususnya, ketika pihak yang dipungut atau dipotong tidak memiliki NPWP, maka pajak berlaku lebih tinggi 100%. Walaupun sekarang nggak relevan ya, karena semua yang dipotong dan dipungut sudah memiliki NIK ataupun NPWP. Kalau badan pasti punya NPWP. Poinnya ada 3. Pertama adalah bendahara pemerintah. Siapa itu? Bendahara pemerintah merupakan lembaga atau kuasa pengguna anggaran, baik itu anggaran pemerintah daerah maupun anggaran pemerintah pusat atau APBN dan APBD. Ya, jadi mereka yang mengalokasikan uang untuk pengeluaran APBN dan APBD, maka mereka bertindak sebagai bendaharawan pemerintah. Ya, contohnya semua dinas yang ada di daerah maupun kementerian yang ada di kantor pusat, termasuk TNI, Polri, ya, badan-badan yang didirikan dengan undang-undang ataupun peraturan pengganti undang-undang, ada KPK, BNN, kemudian Bulog, Bulog beda ya, Bulog BUMN ya. Pokoknya sepanjang ada anggaran dari APBN dan APBD yang keluar dari situ, maka dia wajib melakukan kegiatan pemungutan PPh pasal 22. Atas apa, Pak?
atas penyerahan atau pembelian barang dengan nilai-nilai tertentu. Ya. Jadi kalau misalnya ada dinas beli barang untuk kepentingan operasional, maka dia wajib memungut PPh 22 atas nilai pembelian dikalikan tarif yang berlaku. Syarat dan ketentuannya nanti ada. Kemudian yang kedua adalah negara juga menunjuk badan-badan tertentu, baik swasta maupun pemerintahan, terkait dengan kegiatan impor, ya, terkait kegiatan impor atau kegiatan usaha bidang lain. Nanti teman-teman akan menjumpai namanya PPh 22 atas produsen baja, PPh 22 atas produksi kertas, PPh 22 atas semen, PPh 22 atas farmasi, ya. Kemudian PPh 22 atas apalagi itu otomotif. Kalau di pihak pemerintah berarti ada PPh 22 di bidang impor. Ada yang pakai API, angka pengenal impor, maupun tanpa angka pengenal impor. Jadi diatur juga di situ. Kemudian, wajib pajak badan tertentu yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Nanti ada kriterianya. Kalau contohnya bisa berupa kapal pesiar, yacht, dan seterusnya ya, helikopter, private jet, ya, yang masuk dalam kategori barang sangat mewah. Jadi PPh 22-nya ada lagi. Nah, resume yang kita ambil dari PPh 22 kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ada pihak pemungut, ada objek yang dipungut. Oke. Sebelah kiri kita ambil sebagai pihak pemungut, Bank Devisa atau DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan melakukan kewajiban memungut atas objek berupa impor barang. Ingat ya, ini hanya impor barang. Pak, kalau misalnya dia impornya jasa gimana? Sampai sejauh ini tidak ada ketentuan terkait pemungutan PPh-nya, PPh 22. Kalau PPN-nya ada, nanti teman-teman akan menjumpai namanya PPN impor barang melalui PIB, melalui bea cukai, dan nanti ada namanya PPN impor atas BKP tak berwujud maupun jasa kena pajak, JKP ya. Jadi kalau misalnya tidak ada barangnya, itu tidak melibatkan bea cukai. Saya ambil contoh. Teman-teman menggunakan jasa pembukuan dari orang atau perusahaan yang ada di Singapura. Berarti itu masuk kategori impor jasa. Apakah teman-teman wajib lapor ke bea cukai? Tidak. Apakah domain bea cukai untuk melakukan kegiatan pemungutan PPh 22? Tidak ada. Bea masuknya ada? Tidak ada. Bea masuk tambahan, Pak? Tidak ada. PPN-nya ada atau tidak? Ada. PPN-nya wajib dipungut dengan tata cara tersendiri. Disetor oleh pembeli dan nanti boleh dikreditkan dalam pajak masukan di kolom B2 kalau kita belajar PPN. Gitu ya. Ini untuk impor khusus untuk barang. Barang berwujud. Oke. Pemungutnya siapa? DJBC. Melalui nanti mekanisme Bank Devisa. Jadi masuk dulu ke situ sebelum barang keluar dari pelabuhan atau barang keluar dari pabean istilahnya, dari luar daerah pabean mau masuk ke dalam daerah pabean, maka pembeli atau pengguna barang wajib melakukan pembayaran PPh 22. Kemudian ada namanya bendahara pemerintah sebagai pemungut,
atau KPA, kuasa pengguna anggaran. Objeknya apa? Pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau daerah. Ingat ya, kalau bicara dua-dua barang. Karena nanti di PPh 23 teman-teman juga akan menjumpai pemungutnya juga bendahara, tapi objeknya berupa jasa. Di 21 pemotongnya juga bendahara, objeknya berupa jasa kepada orang pribadi. Di 4 ayat 2 juga ada bendahara, objeknya berupa jasa konstruksi. Gitu ya. Jadi bedakan. Pemungutnya bendahara, objeknya apa dulu? Kalau barang, belanja, maka masuk PPh 22. Tapi kalau misalnya jasa, penerimanya OP atau badan? OP Pak, 21. Badan Pak, 23. Sewa, 23. Ya, mesin. Sewa tanah dan bangunan, 4 ayat 2, final. Ya, jadi tergantung objeknya berupa apa. Kemudian hal yang sama juga berlaku bagi bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan. Ini sama ya. Poin 2 dan 3 itu sama, bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara pengeluaran mekanisme uang persediaan ini sama. Termasuk yang ketiga ini, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit SPM. Apa itu Pak SPM? Surat perintah membayar. Sudah ada order, kemudian ada muncul invoice, tagihan ke bendaharawan, maka KPA akan menerbitkan surat perintah membayar yang akan dieksekusi oleh kantor kas negara atau KPPN dengan didahului dengan mungut PPh pasal 22. Mekanismenya seperti itu. Ini untuk pemerintahan. Kemudian ada juga BUMN. Jadi kalau misalnya teman-teman bertransaksi dengan BUMN, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara, maka dia akan punya kewajiban mungut PPh 22 atas objek berupa pembayaran atau pembelian barang. Ingat, barang kuncinya. Dengan nilai tertentu juga. Pak, saya mau jual ATK ke Telkom. Silakan. Tapi harus menyediakan spare untuk pemungutan PPh 22 terkait dengan pembayaran ATK. Pak, saya mau transaksi pembayaran pengiriman barang ke anak usahanya PT LAN misalnya. Silahkan. Cuman harus hati-hati ketika nanti teman-teman dipungut PPh 22, jangan lupa meminta bukti pungutnya atau bukti bayarnya. Karena itu biasanya lewat pembayaran langsung. Sebelum uang cair, biasanya didahului dengan pembayaran melalui kas negara. Oke. Kemudian pemungut berikutnya tadi badan usaha di bidang usaha tertentu. Ada beberapa industri, ada industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Dari apa? Kalau yang lainnya itu biasanya dari pembelian, kalau ini ada dari penjualan. Jadi yang mungut adalah pabrikan, industrinya, bukan pembelinya. Nanti PPh 22 itu titik poinnya adalah siapa yang mungut. Ya, dan tarifnya, karena tarifnya bervariatif. Siapa yang mungut dan tarifnya berapa. Jadi kalau badan usaha bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, ini yang mungut adalah pabrikan atau industrinya atas penjualan hasil produksi dalam negeri. Sama ini juga ada ketentuannya, karena tidak semua kertas dikenakan PPh 22 hanya untuk yang dijual ke distributor. Kalau misalnya industri kertas, jual lagi ke industri pengepakan, Pak.
Nah, itu enggak, masih dalam wilayah bukan objek PPh 22. Gitu ya. Jadi ada syarat dan ketentuannya juga. Tapi defaultnya mungut PPh 22. Kemudian ada ATPM, agen tunggal pemegang merek dan sejenisnya, yang melakukan kegiatan penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Ya, kuncinya dalam negeri. Jadi kalau misalnya teman-teman hmm, beli motor atau mobil, maka di BPKB ya biasanya akan disertakan faktur pajak. Dan nanti di situ mungkin biasanya muncul, saya lupa muncul atau tidak, objek terkait dengan pemungutan PPh pasal 22. Ya. Tapi sama, tingkatannya adalah di level distributor utama, pemegang merek ya, agen tunggal pemegang merek. Misalnya Yamaha, pemegang mereknya siapa, sebelum dia distributorkan ke dealer-dealer kecil, maka dia mengut PPh pasal 22-nya. Kemudian kalau Honda, biasanya per wilayah, wilayah sini, agen tunggal pemegang mereknya siapa, sebelum didistributorkan ke dealer-dealer kecil, dia juga harus mengut PPh pasal 22. Gitu. Kemudian ada lagi produsen atau importir BBM, bahan bakar gas, dan pelumas. Sama, ini juga dari penjualan. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Kalau tadi sini dari pembelian sampai dengan BUMN, kalau badan industri tertentu dari penjualan, ATPM juga dari penjualan, produsen BBM, gas, dan pelumas juga dari penjualan. Misalnya, Pertamina menjual ke SPBU, maka Pertamina punya kewajiban mengut PPh 22. Bahkan sekarang sifatnya final ya. Maka pengusaha SPBU itu nggak perlu pusing-pusing hitung laba rugi berapa, PPh-nya berapa, nggak perlu. Karena hampir 100% usahanya sudah dipungut PPh 22 final oleh Pertamina. Itu berlaku juga untuk SPBU selain Pertamina. Sekarang kan lagi menjamur, ada Shell, Vivo, BP ya, kemudian apa lagi? SPBU tersebut juga perlakuannya dipungut PPh 22 ya oleh produsen, tingkatan produsen atau pabrikan yang menyalurkan ke SPBU. Ada kasus di beberapa tempat kemarin kita menjumpai, misalnya ada importir minyak pelumas ya. Kalau misalnya kita pelumas di kita kan yang rata-rata yang terkenal ya, biasanya kan dari Pertamina, kalau nggak Shell, kemudian yang lainnya ya Caltech. Ada beberapa pelumas bukan untuk mesin motor atau kendaraan, biasanya untuk industri-industri tertentu, maka mereka melakukan impor ke Jerman, ada yang ke Cina, ya, ada juga ke negara-negara Eropa lain. Beberapa importir kadang melupakan bahwa mereka sebagai pihak importir pertama sebelum melakukan penjualan, maka mereka wajib mengut PPh 22. Hati-hati. Ada merek-merek yang memang asing biasanya bagi masyarakat umum, tapi itu dilakukan oleh importir, kadang mereka melupakan ada PPh 22 atas penjualan pelumas atau bahan bakar minyak. Jadi nanti kalau misalnya menemui itu, ingatkan untuk mengut PPh 22. Recording stopped. Kemudian ada pemungutan oleh industri dan eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
Kalau tadi minyak ini atas penjualan, kalau ini mungut atas pembelian. Jadi petani atau pengepul, dia sebelum menerima pembayaran atas penjualan barang-barang perkebunan, kehutanan, pertanian, dan peternakan, maka industri yang melakukan pembelian tadi mungut PPh 22. Contoh sederhana ini, di Jawa Barat ada perusahaan susu, taruhlah namanya Ultra Jaya ya, susu Ultra. Bahan baku utama adalah susu yang dikumpulkan dari peternak susu, baik itu Bandung Utara maupun Bandung Selatan misalnya. Karena pabriknya ada di Padalarang ya. Maka ketika dia membeli bahan baku dari petani ataupun koperasi yang ada di sekelilingnya itu, maka dia wajib melakukan kegiatan pemungutan PPh 22. Ya. Contoh lain misalnya teman-teman yang ada di daerah hutan sawit atau perkebunan sawit itu juga sama. Kemudian ada di peternakan, misalnya peternakan sapi, ikan, dan seterusnya. Ini juga sama. Kalau yang membeli adalah industri, maka industrinya punya kewajiban melakukan pemungutan PPh 22. Terus ada pemungut PP badan tertentu yang jual barang sangat mewah. Tadi udah. Kemudian badan usaha pengguna komoditas batu bara, mineral logam, dan bukan logam. Nah ini lagi ngetren sekarang. Di Jawa Barat, eh, sektor-sektor industri yang memakai batu bara sangat banyak. Baik itu industri semen, industri tekstil, industri kertas, ya. Bahan bakar atau power yang mereka gunakan adalah berasal dari batu bara. Termasuk di dalamnya mungkin PLN ya. PLN itu banyak pakai batu bara untuk menghasilkan listrik. Di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap ya. Di tahun 2022 ke bawah, 2021, 20, 19, 18 itu, banyak badan usaha yang belum care dengan ini. Akibatnya apa? Ketika dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus, mereka kelewat untuk melakukan pemungutan PPh 22 atas pembelian batu bara yang mereka eh, transaksikan. Banyak kasus yang kena hampir sampai semiliar, 10 miliar, 20 miliar, itu hal yang wajar. Kemarin saya baru visit ke salah satu plant dari perusahaan semen ya, semen tiga roda, saya sebut nama aja di Cirebon. Saya tanya, dalam sehari eh, berapa konsumsi batu bara yang diperlukan? Dia bilang sehari itu bisa nyampe 500 ton batu bara. Jadi kebayang dari Kalimantan dikeruk, keluar ke pelabuhan Cirebon, diangkut ke pabrik semen, 500 ton per hari. Karena untuk menghasilkan semen katanya butuh suhu pemanasan sampai 1.200 derajat Celcius. Alhamdulillahnya katanya pabrik semen itu sudah menggunakan energi alternatif berupa sekam ya, sekam padi, kemudian sampah, ban bekas, dan seterusnya. Tapi tetap aja 70% sampai 80% tetap batu bara yang dipakai. Karena hasil panas yang diperoleh beda untuk sampah dibandingkan dengan batu bara. Makanya nggak tahu nih, sampai kapan kita bisa bertahan dengan energi batu bara. Karena memang cadangannya memang luar biasa katanya. Poinnya adalah, untuk perusahaan-perusahaan besar, udah care ketika misalnya dia membeli batu bara, mineral logam, ataupun bukan logam, maka dia wajib memungut PPh pasal 22 dari penjual. Ya, dari penjual. Jadi ini yang mungut pembelinya. Ini saya mau beli batu bara kamu. Eh, 1 ton sekian rupiah misalnya. 100 juta atau berapa gitu. Nah,
Karena tarifnya juga lumayan besar. Untuk batu bara ini adalah 1,5% ya. Jadi kalau misalnya dari 100 juta itu dia wajib bayar 1,5 juta. Makanya kebayang tadi kalau misalnya sehari 500 ton, sebulan berarti 5 kali 3. Bisa sampai 150.000 ton. Dikalikan dengan harga per ton batu bara berapa, kali 1,5%. Maaf ya. Nah, jadi kontribusi PPh 22 dari pembelian batu bara itu sangat luar biasa. Ada ketentuan yang masih menjadi perdebatan ketika bahasa dari PMK menyebutkan pembelian komoditas batu bara itu dilakukan untuk pembelian kepada pedagang yang memiliki izin tambang, pemegang izin tambang. Nah, ini interpretasi dari wajib pajak bilang, Pak, kalau misalnya dia bukan penambang, kalau dia hanya pedagang, dia beli dari penambang yang ada di Kalimantan, jual putus, kemudian dia jual kembali ke perusahaan. Itu gimana, Pak? Ternyata setelah kita telusuri di Undang-Undang Mineral, ya, Minerba, yang namanya izin tambang itu adalah izin rangkaian dari penambangan sampai pengangkutan. Berarti tidak hanya izin eksplorasi, tapi juga izin perdagangan itu masuk kategori tambang. Ketika dia memiliki izin perdagangan batu bara, berarti dia memiliki izin tambang, maka dia wajib dipungut PPh 22. Itu sudah ada penegasannya. Jadi sudah nggak ada dispute lagi. Perdagangan batu bara, pokoknya masuk ke industri untuk digunakan sebagai bahan bakar, maka dia wajib mengut PPh 22. Tidak hanya terbatas batu bara, masuk juga mineral logam, misalnya biji besi, nikel, ya. Sekarang kan lagi ngetren nikel, biji besi, aluminium, bauksit, dan seterusnya. Termasuk mineral bukan logam, batu misalnya, ya, pasir, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada Badan Usaha Penjual Emas Batangan. Kalau teman-teman belanja ke Antam, biasanya ditanyain KTP-nya mana, NPWP-nya mana. Kepentingannya untuk apa? Antam berkepentingan untuk memungut PPh 22 atas penjualan emas batangan. Kalau orang yang nggak mau ketahuan biasanya nggak akan beli di Antam. Kalau di Antam nanti ditanya KTP, diinput KTP-nya. Beli sekilo emas kan lumayan tuh. Ya, nanti ketahuan pajak punya emas sekilo, duitnya dari mana gitu. Biasanya mereka belinya malah di toko-toko emas yang ada di pasaran, bukan Antam. Kalau toko-toko emas kan mereka nggak care dengan aturan ini. Biasanya mereka ya dapat dari konsumen, jual lagi lah konsumen lainnya. Dan nggak ada pemungutan PPh 22. Tapi kalau misalnya teman-teman lewat Antam atau butik emas ya sekarang ada, itu mereka pasti akan meminta identitas untuk memungut PPh 22. Oke, kemudian pengecualian pemungutan PPh 22. Jadi ada syarat dan pengecualian juga. Untuk impor, ini ada barang-barang yang dibebaskan dari PPh 22 untuk impor berupa satu, barang perwakilan negara asing beserta para pejabat yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Maksudnya diplomat ya. Jadi kalau diplomat asing datang ke Indonesia bawa barang ya dengan ketentuan mungkin untuk bukan barang jual beli ya, bukan untuk dagang di Indonesia, maka dia dibebaskan dari PPh 22 termasuk biaya masuknya juga dibebaskan. Bahkan termasuk PPN-nya juga sejalan.
ya, dibebaskan juga. Tapi beberapa kasus ada yang memanfaatkan, beberapa diplomat, staf-stafnya kan kadang bawa 2 koper, 3 koper, mentang-mentang di imigrasi dia mendapat prioritas jalur hijau misalnya, dari bea cukai juga dapat jalur hijau, padahal isinya tas-tas mewah untuk dijual lagi ya, itu ada ya. Tapi syaratnya ada asas timbal balik. Ketika kita ke negara yang bersangkutan juga diperlakukan yang sama. Kemudian barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabat yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Ini untuk organisasi PBB biasanya, WHO, UNICEF, dan seterusnya. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan. Ya, untuk umat Islam, Buddha, Hindu, ataupun agama lainnya. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Ini juga dikecualikan. Barang untuk keperluan penelitian, barang untuk kaus khusus kaum tunanetra, difabel ya. Barang pindahan, itu juga dikecualikan. Peti, jenazah, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu. Ada yang tahu nggak poin 9 ini? Sekarang berapa dolar? Saya aja nggak update nih. Terakhir dengar itu sekitar $500 ya. Yang sering ke luar negeri mungkin tahu. Jadi yang dikecualikan untuk membayar PPh 22 impor, biaya masuk, dan termasuk PPN di dalamnya, ada batasan tertentu. Kalau nggak salah itu di $500 ya. Coba kita cek di Google sekarang. Nah, ada nggak di Google? Ini kan yang dulu dikeluhkan, orang bawa barang dengan nilai tertentu, marah-marah di bandara karena nilai pajaknya lebih tinggi daripada harga barang katanya. Iya, Pak. Nah, berapa tuh biasanya ya ininya batasnya nilai impor barang pribadi. 500 dolar ya. 9 Mei 2023 em, saya sadur dari Google ya. Itu sekitar 500 USD per orang ya, per penumpang. Jadi kalau misalnya teman-teman belanjaannya ditaksir oleh custom atau bea cukai dengan nilai di bawah 500 US dollar, ya mereka teman-teman boleh bilang itu dikecualikan dari pemungutan bea masuk, PPh 22 impor maupun PPN. Tinggal pinter-pinternya aja, karena mereka punya, kalau di bea cukai bilangnya kode HS ya. Jadi daftar nama barang, itu bukunya tebel. Saya nggak tahu apakah mereka mengklasifikasikan berdasarkan merek juga. Merek-merek tertentu dari Paris atau apa, biasanya mereka juga punya nilai-nilai harga barang wajarnya berapa. Oke, patokannya adalah 500 US dollar FOB ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 10, barang yang diimpor oleh pemerintah pusat, daerah yang ditujukan bagi kepentingan umum, fasilitas misalnya. Persenjataan, pokoknya kalau pertahanan keamanan itu jangan sampai dipungut, pokoknya itu udah rahasia umum. Barang bahan yang digunakan menghasilkan barang keperluan pertahanan keamanan, vaksin, buku pelajaran umum, kitab suci, kapal, pesawat udara, kereta api, foto udara, ya, barang untuk keperluan eksplorasi minyak dan gas bumi, apalagi ini. Impor barang-barang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tidak terutang PPh dengan SKB. Impor atau barang yang senyata-nyata diimpor untuk diekspor kembali.
Oke. Nah, tiga barang ini akan saya jelaskan. Pertama, teman-teman kalau misalnya mempunyai industri atau produksi, kemudian ada kepentingan untuk memasukkan barang-barang modal usaha ya. Barang-barang modal usaha biasanya berupa mesin, kemudian perlengkapan lainnya. Teman-teman bisa mengajukan surat keterangan bebas ya. Surat keterangan bebas bahwa untuk barang-barang usaha itu kita minta dibebaskan dari kewajiban PPN maupun PPh 22. Itu bisa impor-impor. Atau misalnya perusahaan dalam kondisi rugi, akhir tahun nanti akan ada SPT lebih bayar. Dihitung, disimulasikan, nanti ada ketentuannya. Teman-teman bisa mengajukan surat keterangan bebas. Kalau kita dipungut PPh 22, nanti akan ada lebih bayar yang lebih besar, Pak. Jadi kita minta dibebaskan PPh 22-nya. Itu juga ada mekanismenya. 5 hari langsung dijawab oleh KPP, dikabulkan atau tidak. Kemudian ada impor yang memang ditujukan untuk diekspor kembali. Biasanya ini hanya untuk servis ya atau pemasangan part-part tertentu yang harus dilakukan di Indonesia akhirnya akan dikembalikan ke luar negeri. Ini juga sifatnya ada yang bisa dibebaskan, tapi dengan pengawasan ketat oleh Bea Cukai. Intinya kalau misalnya impor, ranahnya sebenarnya hampir semuanya di Bea Cukai. Kalau di Fiskus, sifatnya untuk mengecek apakah mendapatkan SKB atau tidak. Selain itu ranahnya di Bea Cukai. Nah, itu yang impor, pengecualiannya ya. Sekarang untuk yang pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan maupun BUMN. Ada pengecualiannya nggak? Ada. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut BUMN yang dikecualikan dari PPh 22 adalah pembelian dengan nilai di bawah 10 juta. Jadi misalnya teman-teman nyuplai barang ke BUMN dengan nilai di bawah 10 juta, maka nanti dibebaskan dari pemungutan PPh 22. Kalau untuk bendaharawan pemerintah, ya, dinas dan segala macamnya, batasnya adalah 2 juta. Ini nanti juga akan bersinggungan dengan PPN ya teman-teman. PPN untuk BUMN juga sama, batasnya di 10 juta, tapi untuk pemerintah, ini batasnya beda. Saya juga nggak ngerti ini filosofinya kenapa dibedain. Padahal samain aja ya. Kalau untuk pembelian barang-barang oleh bendaharawan, kan mereka wajib mengut PPh 22 dan PPN. Untuk PPh 22 batasnya 2 juta, untuk PPN kemarin kalau nggak salah itu di 1 juta. Jadi beda. Kalau bendaharawan batasnya 1 juta. Ke atas baru dipungut PPN. Kalau PPh 22 batasnya 2 juta ke atas. Kemudian dikecualikan lagi adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air, PDAM, dan benda pos. Ini yang dilakukan oleh BUMN maupun bendaharawan. Pembayaran terkait dengan penggunaan dana BOS. Nah, dulu ada dana BOS, sekarang udah nggak ada ya. Bantuan operasional sekolah, dulu juga dibebaskan dari PPh 22. Nggak tahu nih, nanti ini apakah makan siang gratis, ya? Belum ada aturan apakah dia masuk dari objek pemungutan PPh 22 atau dikecualikan. Kalau misalnya nggak ada aturan, ya berarti ngikutin aturan umum, dipungut PPh 22-nya. Baik, ataupun PPh 23, karena jasa catering ya. Tapi kalau misalnya nanti ada aturan khusus, ya bisa jadi dibebaskan. Kemudian ada emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang hiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Jadi dia beli emas batangan, kemudian diolah lagi untuk jadi emas perhiasan ekspor, itu juga dikecualikan dari pemungutan PPh 22. Nah,
Ini sudah ya, jadi pemungutnya sudah, yang dikecualikan sudah, objek yang dipungutnya terkait penjualan atau pembelian, teman-teman cermati. PPh 22 ini hanya ngapalin sebenarnya ya, ngapalin. Banyak ini hafal nggak Pak? Saya juga nggak hafal. Buka-buka aja slide-nya ya. Tapi yang penting kita udah pernah bahas, kita tahu lah, kadang ingat suatu. Sekarang kita masuk ke tarifnya. Tarif dan objek atas pemungutannya. Yang pertama adalah untuk pembayaran atas pembelian barang yang tadi dilakukan oleh bendahara maupun BUMN, tarifnya 1,5% kali harga pembelian. Sederhananya adalah 1,5% kali DP PPN. Saya jual misalnya ATK dengan nilai 50 juta, PPN-nya 11%, jadi 55 juta. Maka dinas yang melakukan pembelian akan mengut PPh 22 dan PPN. Teman-teman terima bersihnya bukan 50 juta, tapi 50 juta dikurangi 50 juta kali 1,5%. Berapa itu? 40 sekian juta ya. Ya. Jadi dipungut 1,5%-nya dari nilai DPP. Baik BUMN maupun pemerintahan. Tadi tergantung nilainya. Kalau BUMN di atas 10 juta, kalau bendaharawan di atas 2 juta. Pembelian barang. Kalau jasa nanti 23 jatuhnya. Kemudian untuk impor, ada beberapa tarif, tapi tarif yang umum adalah tergantung apakah mereka memiliki angka pengenal impor atau tidak. Ketika pembeli atau importir yang memiliki angka pengenal impor, maka tarifnya 2,5% kali nilai impor. Kalau tanpa angka pengenal impor, untuk barang umum 7,5% kali nilai impor. Kalau barang lelangan, 7,5% kali harga lelang. Untuk barang-barang tertentu, berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu, tarifnya 0,5%. Kenapa Pak lebih kecil? Ya mungkin ini ada juga kepentingan reguler untuk ketahanan pangan. Tapi kalau kita bacanya sebagai orang yang sinis bilangnya, ya ini kan pengusaha-pengusaha terkait dengan ini apa nih Indofood dan segala macamnya ya untuk produksi mie instan itu kan. Jadi nilai PPh 22-nya dikecilin nih 0,5%. Ya nggak tahu lah ya pokoknya pertimbangannya ada yang penting. Itu ya. Jadi ada API 2,5%, tanpa API 7,5%. Barang-barang tertentu berupa kedelai, gandum, tepung terigu 0,5%. Nilai impor. Nilai impor itu apa, Pak? Di bawah sebelah kiri saya sampaikan nilai impor. Ini berupa CIF, cost, insurance, dan penerbangan atau pelayaran, ditambah bea masuk, ditambah pungutan lain menurut Undang-Undang Pabean. Biasanya ada bea masuk tambahan. Jadi, cost, insurance, freight, plus bea masuk, plus bea masuk tambahan. Itu adalah nilai impornya. Jadi jangan salah kalau tadi bilang harga tas di Paris misalnya di sana hanya 50 juta misalnya, bisa jadi di Indonesia jadi 100 juta lebih. Karena mereka memperhitungkan cost-nya, harga dasarnya berapa, kalau diangkut lewat orang lain asuransinya berapa, biaya pengangkutannya berapa, biaya masuknya berapa, biaya masuk tambahannya berapa. Masing-masing barang beda-beda. Dan yang memiliki buku kamusnya itu adalah bea cukai dengan kode HS ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau searching, searching aja di Google HS untuk barang ini berapa tarifnya gitu. Kemudian untuk penjualan hasil produk
dalam negeri. Ini berlaku untuk mereka yang bergerak dalam bidang industri-industri tertentu. Untuk semen, tarifnya adalah 0,25% kali DPP PPN. Hanya di level industri ke distributor ya, teman-teman. Jadi nggak terus-terusan. Kalau tadi saya bilang saya visit di Tiga Roda, kemarin saya nanya, distributornya siapa? Ternyata distributornya adalah anak perusahaannya. Yang nungut PPh dua-duanya siapa? Berarti dari industrinya ke anak usaha. Kalau semen Gresik, sekarang jadi Semen Indonesia ya, itu ada namanya koperasinya, koperasi karyawan Semen Gresik. Itu berarti mereka yang dipungut PPh dua-duanya, atau mereka yang pungut. Kemudian untuk industri kertas, banyak sekali. Saya juga pernah visit industri kertas Ciwi ya, di Mojokerto, Sidoarjo. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngumpulin kertas bekas, kertas kardus itu, berapapun jumlahnya katanya ditampung sama mereka. Karena mereka punya bank persediaan itu kemarin saya lihat luar biasa. Luas, bertumpuk-tumpuk, bertonton, ribuan ton. Kayaknya nggak habis dalam sebulan 2 bulan. Ternyata mereka itu sengaja numpuk karena persaingan usaha. Bahkan kita itu impor barang bekas. Jadi kayak kertas, kardus, dan plastik itu dia impor dari Eropa, dari Cina, masuk ke kita untuk diolah menjadi produk kertas gulung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli makanan itu ada kertas-kertas yang di ini olahan dari mereka. Itu luar biasa. Ada juga kalau kertas putih kan sekarang udah nggak musim sebenarnya. Makanya mereka beralih ke sana. Kertas putih kan udah semuanya udah memberlakukan pengurangan ya, pengurangan kertas. Kalau kertas putih dia dari kayu, kayu albasia ditambah dengan kayu apa ya, kayu kemarin kayu putih atau apa nih yang memiliki serat lebih bagus dicampur. Oke. Eh, nilai PPh yang dipungutnya adalah 0,1% kali DPP PPN hasil penjualannya. Jadi jual ke distributor atau ke pedagang, dia mengut 0,1% untuk seluruh kertas yang dihasilkan. Ya. Tapi hati-hati teman-teman. Semua penjualan yang dipungut ini adalah penjualan dalam negeri. Karena kalau ekspor nggak ada ya, PPh 22 pemungutan atas penjualan ekspornya nggak ada. Ini untuk yang dalam negeri. Karena setahu saya kemarin yang Sidu ya, Ciwi itu sinar dunia ya. eh, Dia ekspor juga, yang lagi ngetren itu sekarang ke Afrika, lagi bagus ekspor ke mereka. Jadi untuk ekspor tidak ada PPh 22 atas penjualannya. Kemudian untuk baja, ada Krakatau Steel dan seterusnya, dia mengut 0,3% dikalikan DPP PPN, sama dalam negeri. Otomotif 0,45%, lumayan gede ya. Jadi kalau beli mobil dan segala macamnya, motor, itu dipungut 0,45% pembelinya dan itu hanya di tingkatan produsen ke ATPM gitu, ya. Jadi kalau di teman-teman nggak terasa. Tahu-tahu OTR yang ada harga di OTR-nya berapa gitu, on the road-nya berapa tahunya. Kemudian ada di bidang farmasi, obat-obatan itu 0,3% dari DPP PPN. Sama ini juga dari produsen ke tingkat distributor. Hanya sekali, tidak kayak PPN berjenjang, enggak ya. Jadi hanya sekali. Kemudian ada penjualan yang tergolong sangat mewah atau PPh 22 untuk barang mewah. Tarifnya sebenarnya nggak hanya 5%, tapi bervariatif 5-15%, tapi rata-rata di angka 5%. Barang apa aja yang masuk kategori barang mewah? Ada namanya pesawat udara, helikopter, kapal pesiar, yacht, rumah beserta tanahnya. Nah ini hati-hati. Ini bahasanya satu kesatuan ya. Jadi kalau misalnya hanya salah satu nggak masuk kategori.
Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari 5 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Ini satu kesatuan. Kalau misalnya teman-teman jual bangunan, taruhlah 500 meter persegi, tapi harganya masih 3 miliar, 2 miliar, belum mewah. Tidak ada PPh dua-duanya. Ya. Tapi kalau misalnya udah di atas 5 miliar dan luasnya di atas 400 meter persegi, masuk kategori mewah. Sekarang kan banyak luas tanah hanya 100, 200, 300. Jakarta itu udah di atas 5 M banyak. Ya, jadi belum mewah, jangan sombong istilahnya. Kemudian ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual pengalihan lebih dari 5 miliar dan luas bangunannya lebih dari 150 meter persegi. Ini juga satu kesatuan. Kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang, berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan seterusnya, dan sejenisnya dengan harga lebih dari 2 miliar dan kapasitas silinder 3000 cc ke atas. Ini apa ya? Motor apa ya? Ferrari mungkin ya. Ferrari, Lamborghini itu masuk. Harganya di atas 2 miliar dan eh, kapasitas mesinnya di atas 3000 cc. Jadi yang punya Alphard atau misalnya punya apa lagi? Lexus, jangan sombong, belum masuk kategori barang mewah. Ya. Karena barang mewah kriterianya ternyata kapasitas mesinnya di atas 3000 cc dengan harga lebih dari 2 miliar. Untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 3, harga jualnya di atas 300 juta dan kapasitas mesinnya lebih dari 250 cc. Oke ya. Ini aturan terakhir untuk PPh 22 barang sangat mewah. Ya. Pak, listrik gimana? Belum ada aturannya. Karena kan masih udah marak mobil listrik. Kan nggak pakai ini, Pak. Mesin silindernya berapa? Iya, sampai sekarang belum ada. Setahu saya belum ada aturan untuk PPh 22 barang mewah dari kendaraan listrik. Kemudian untuk ATPM, ya, agen tunggal pemegang merek mobil, motor, dia jual 0,45% dari DPP PPN. Sama ini hanya satu tingkat, hanya dari ATPM ke dealer ya. Kemudian industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, atau pembelian barang-barang dari pedagang pengumpul, maka dia mungut PPh 22 0,25% kali harga pembelian. Ya, jadi kalau misalnya, ini aja contohnya, teman-teman misalnya produksi kue, bahan bakunya ada yang dari buah-buahan, dari perkebunan atau pertanian, ada rasa pisang, nanas, durian, blueberry, dan seterusnya. Kalau menggunakan produk asli berupa buah-buahan dan segala macamnya, maka jangan salah, teman-teman pasti punya kewajiban mungut PPh 22. Itu kadang lupa. Berapa nilainya? 0,25% kali harga pembelian. Ya, 0,25% dari harga pembelian. Rata-rata yang terjadi, Pak, petaninya nggak mau dimungut dua-duanya. Ya berarti harus di gross up, perusahaan yang nanggung. Ya, perusahaan nanggung 0,25%-nya dan nanti dimasukkan sebagai unsur penambah HPP pembelian. Oke, lanjut lagi untuk tarif penyaluran BBM, ya, Pertamax dan gas. Nah, ini lebih spesifik ke Pertamina ya, teman-teman. Walaupun sebenarnya sekarang pemainnya udah banyak yang di luar Pertamina. Tapi tarifnya juga mengikuti. Untuk produksi BBM, gas, dan pelumas, BBM 0,25% dikalikan nilai penjualan
ya. Kalau SPBU Pertamina, tarifnya 0,25%. Kalau SPBU-nya swasta, maka tarifnya 0,3%. Pak, apa bedanya SPBU swasta dan Pertamina? Ada yang tahu nggak? Kalau teman-teman cermatin, di situ ada kodenya ya. Nah, lupa kodenya berapa. Pertamina di jalan ini kode 3.1 titik berapa. Itu berarti milik Pertamina misalnya. Kode aslinya saya lupa. Ada juga yang kerjasama dengan pihak lain. Artinya SPBU itu bukan milik Pertamina, ya, tapi tetap membawa nama Pertamina. Itu 0,3%. Apalagi yang Shell, BP, Vivo, yang lainnya itu berarti 0,3%. Kalau gas itu satu tarif 0,3%, pelumas juga 0,3%. Perbedaannya hanya untuk yang eh, pembelinya Pertamina atau bukan. Kemudian sifatnya untuk pemungutan migas ke SPBU sifatnya final. Kalau ke pihak lainnya tidak final. Ada nggak Pak pihak lain? Ada loh. Dari Pertamina langsung misalnya dia jual ke industri. Ada solar industri kan di situ. Ada PPh 22 untuk pembelian solar itu berarti tidak final. Dia bisa dikreditin. Tapi kalau misalnya SPBU dan segala macamnya itu udah dianggap final. Makanya bikin laporan SPBU paling gampang. Mau laba berapapun, PPh-nya ya sudah dipungut oleh Pertamina, selesai. Kecuali dia punya usaha lain. Misalnya di situ juga didirikan toko, terus ada tambal bannya, terus tuh ada nyewain ATM, dan terusnya. Itu hanya itu aja yang dia harus setor sendiri. Sisanya mungkin sudah final, dipungut oleh Pertamina. Kemudian untuk penjualan barang-barang hasil industri semen, kertas baja, otomotif, dan farmasi, ini juga tidak final. Jadi nanti pembelinya boleh mengkreditkan jadi pengurang pajak PPh badannya. Terus impor, ini juga tidak final. Penjualan ke bendahara maupun BUMN juga tidak final. Penjualan barang tergolong sangat mewah tidak final. Yang final hanya Pertamina ya, SPBU. Kapan pelunasan PPh pasal 22, pemungutan dan pelunasan PPh 22? Untuk impor saat pembayaran PIB, pemberitahuan impor barang, sebelum barang dikeluarkan dari gudang, sebelum barang dikeluarkan dari pelabuhan. Untuk pembelian barang dari belanja negara saat dibayar oleh negara. Jadi jangan salah, kalau faktur kan sama. Teman-teman ngirim barang ke dinas ya atau ke bendaharawan, misalnya dikirim tanggal 10 Oktober. Teman-teman bikin fakturnya kapan? Nanti, kalau sudah diminta nerbitin invoice. Invoice terbit, saat itu baru terbit faktur. Kapan dipungut PPh dua-duanya? Yang mungut nanti adalah kas negara. Sebelum dia bayar, transfer ke penjual, dia mungut PPh 22. Jadi beda ya, kalau misalnya PPN nanti untuk pembelian barang ke pemerintah, kapan waktu penerbitannya ada pengecualian. Kemudian penjualan hasil produksi Pertamina, badan usaha lain importir di bidang BBM, gas, dan pelumas saat DO, delivery order. Penjualan hasil industri semen saat penjualan, berarti saat faktur diterbitkan. Penjualan barang tergolong sangat mewah berbarengan dengan faktur, sama. Ini nggak usah, ini nggak usah, nggak usah. Nggak berlaku nih ya, ada SSP dan segala macam. Nah, kapan disetornya? Kita flashback ke aturan KUP. Kalau motong dan mungut, setornya adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, lapornya tanggal 20 bulan berikutnya.
Tapi kalau PPh bayar sendiri, kayak PPh 25, PPh 4 UMKM, yaitu tanggal 15 paling lambatnya. Jatuh pada hari libur, Pak, atau hari Minggu, kapan bayarnya? Hari berikutnya, hari kerja berikutnya. Tanggal 10 ya. Nah, ini untuk PPh 22, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Baru PPh 22, tes-tes. Tinggal tidur, jangan-jangan. Masih belum, Pak. Belum. Coba sekarang ada latihan kasus JIT ya, sebelum ke PPh 23. PPh Potputner. Ya, ini ada kasus, teman-teman coba jawab untuk yang saya kasih warna kuning mungkin ya. Nomor satu, ini ada PT Sejahtera, merupakan industri pengolahan cengkeh. Pada bulan Januari 2017 melakukan pembelian bahan cengkeh dari petani senilai 800 juta rupiah. Saya kasih clue, ini berarti PPh 22 yang warna kuning. Pertanyaan saya, pemungutnya siapa? Tarifnya berapa? Siapa nih pemungutnya? Petaninya atau PT Sejahtera? Tarifnya PT berapa? PT Sejahtera Sejahtera. Tarifnya 0,25. 0,25%. Gitu ya. Nilainya berapa? 2 juta. 0,25% kali 800 juta. Yang kedua, PT Sejahtera menjual hasil olahan cengkeh pada bulan Februari 2017 kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan nilai jual sebesar 1 miliar. Pemungutnya siapa? Ayo, pemungutnya siapa? PT Sejahtera atau Dinas Kesehatan? Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Tarifnya berapa? 1,5% ya dari nilai DPP. Berarti tarifnya 1,5%, berarti PPh yang dipungutnya 1,5% kali 1 miliar, PPh 22, pemungutnya Dinas Kesehatan Kota Bandung. Yang tiga nanti ini untuk pasal 23 ya. Yang empat, PT Sejahtera pada bulan Februari menjual produk olahan cengkeh untuk tujuan ekspor ke Jepang dengan nilai 1,5 miliar. Siapa yang mengut? Nggak ada ya, karena ini sifatnya ekspor. Ingat, penjualan barang farmasi, industri-industri tertentu hanya untuk tujuan penjualan dalam negeri yang dipungut. Kalau ekspor, enggak. Lanjut nomor 9. PT Sejahtera lagi memiliki pengenal impor pada DJBC, melakukan impor bahan baku pada bulan Juni dari negara Jepang dengan nilai total impor seluruhnya sebesar 1 miliar. Yang mungut siapa? Yang mungut
Dirjen Bea dan Cukai ya. Nanti melalui bank devisa kita setor. Tarifnya berapa? Dicek ada angka pengenal impor atau tidak. Ada. Berarti 2,5%. Gitu ya, 2,5% dari nilai impor CIF plus BM plus BN tambahan, oke, kalikan 2,5%. Yang mungut bea cukai. Terakhir nomor 11. PT Baru merupakan industri kertas yang menjual kertas kepada PT ABC pada bulan September dengan nilai jual seharga 500 juta rupiah. Pemungutnya siapa? ABC atau PT Baru atau PT ABC? Kata BC. PT ABC. Siapa ini? Industrinya siapa? Pabrikannya PT Baru. Baru. Berarti yang mungut adalah PT Baru. Kalau untuk industri kertas, otomotif, baja, farmasi, yang mungutnya adalah industrinya, ya, pabrikannya. Yang mungut PT Baru tarifnya 0,3, betul 0,1 ya ternyata aku aja nggak hafal tuh. 0,1%, 0,3 untuk farmasi ya. Seperti kecil ya, 500 juta hanya dipungut 500.000. Ya, ini contohnya. Jadi memang rada membingungkan, teman-teman harus mencermati siapa yang mau mengut, tarifnya berapa ya, dan nilai yang dipungutnya berapa. Diperhatikan hati-hati. Ini kayak ini dia membeli, pembelinya yang mungut. Ini dia jual, dipungutnya sama dinas kesehatan. Kemudian yang ini dia beli, yang mungutnya bea cukai. Kemudian ini PT ABC-nya beli, yang mungutnya adalah industrinya. Hati-hati, tergantung dengan objeknya apa, nanti pemungutnya siapa, teman-teman harus cermati. Ya, intinya slide-nya dilihat-lihat lagi, dibaca-baca lagi, nanti ini kita share ya. Udah dapat belum? Dari Tech Center? Belum, Pak. Belum ya, saya share sekalian nanti ini untuk 23. Nah, Latihan soal yang Excel-nya boleh ya, Pak? belum dibahas semua loh soalnya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, saya share dulu bentar. Di grup ini heboh nih, Pak minta di-share materinya. Saya share biasanya di sini. Sorry, bentar. Kolom chat ya. Eh, Ya, bisa di-download ya sama teman-teman. Itu untuk materi PPH Output. Saya udah gabungin 22 dan 23. Mungkin juga ada 4 ayat 2-nya. 4 ayat 2-nya terpisah nanti. Kemudian ada di tadi Excel-nya. Excel-nya nanti untuk 23 juga, 4 ayat 2 juga. Oke, karena masih ada jadwalnya itu saya cek sampai tanggal 26, 19 ya. Masih ada 2 sesi di minggu depan. Saya rasa untuk yang sekarang saya cukupkan sekian. Di awet-awet masih ada 23, 4 ayat 2, pasal 15 ya. Dan sedikit nanti kalau misalnya ada pasal 26 kita sampaikan. 4 ayat 2 nanti mungkin saya sampaikan terkait dengan UMKM ya. Termasuk di dalamnya kalau ada waktu cukup ya.
Yang hari ini saya cukupkan sekian, tapi pesan sponsor tetap harus presensi, jadi mohon maaf, kita absen dulu. Ini untuk sesi siang. Nah, Ananda Putri Azhara, ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Anita Syah, Hadir, Pak. Andreas Syuranta. Hadir, Pak. Oke. Angelina Limbong, Hadir, Bapak. Auliatri Hadir, Pak. Azura. Azura Cahyana. Oke. Bilkis Hadir, Pak. Khairul Herman. Hadir, Pak. Diva Hadir, Bapak. Dimas Hafiz. Di habis tadi itu Pak kendala jaringan. Oke. Dinda Handriani. Hadir, Pak. Ebenezer. Hadir, Pak. Siap. Eka Septia. Hadir, Pak. Felix. Hadir, Pak. Oke. Hana Hadir, Ardela. Pak. Oke. Ime Giovanni. Hadir, Pak. Ines Rike. Hadir, Pak. Oke. Joyce Rudi. Hadir, Pak. Julian Afrilia. Hadir, Pak. Khalid Putraina. Hadir Pak. Muhammad Sergi. Hadir, Pak. Natasha Salsabila. Tidak ada. Hadir, Pak. Hadir. Naya Dwi Jayanti. Hadir, Pak. Anggita Mauli. Hadir, Pak. Rai Putri. Raisa Afisa. Hadir, Pak. Rifani Febrianti. Salsabila Suci. Hadir, Pak. Sarah Fadila. Hadir, Pak. Siti Marfuah. Hadir, Pak. Siti Maryam. Hadir, Pak. Sri Hartatiana. Hadir, Pak. Zahra Syalasya. Tidak ada. Zulfan. Bapak, Yuk. untuk Zahra hadir tapi wifi-nya lagi suka hilang-hilangan sinyalnya gitu. Zulfa. Makasih, Pak. Hadir, Pak. Oke. Udah semua ya. Sip. Satu lagi kita coba print screen dulu untuk ininya. Ya, untuk halaman pertama. Halaman kedua. Ya, sip. Teman-teman udah download semuanya untuk materinya? Sudah, Nanti Bapak. bisa Sudah, di-share ya. Pak. Oke, mohon maaf, mungkin saya cukupkan sampai